Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-13. Taruhan dibuka, teriak Bandar Dadu keras. Ayo, siapapun boleh pasang sebanyak-banyaknya, berapapun jumlah uang dilayani. Uang taruhan pun berjatuhan dari tangan-tangan yang tak sabar. Tak sabar pula Bandar Guris menunggu isyarat dari Riung Samudra. Isyarat itu pun akhirnya diterimanya. Sedatu menekuk kepalanya ke arah kanan. Itu berarti yang akan keluar adalah angka besar. Mereka yakin isyarat itu pasti benar. Bandar Guris meletakkan semua uangnya di bagian besar, semua tanpa sisa. Terbelalak mata segenap yang hadir di ruang itu. Uang taruhan yang diletakkan Bandar Guris amat besar. Jika kalah, Bandar Guris akan kehilangan uang dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, jika menang, Bandar Guris akan memperoleh uang yang juga jumlahnya besar, dengan nilai 2:1. Besar sekali taruhanmu kali ini, Guris, ucap Bandar Dadu. Bandar Guris tersenyum. Kalau aku menang, kau pasti akan bayar, bukan? Sebagaimana kalau aku kalah, semua uangku akan kau ambil? Tanya Bandar Guris. Bandar Dadu itu tertawa terkekeh. Pasti. Jawabnya, jangan khawatir. Semua orang menata degup jantungnya ketika orang yang bertugas mengocok dadu itu berlahan membuka tutup dadunya. Bandar Guris menahan nafas ketika tudung itu dibuka. Semua mata terbelalak menyaksikan mata dadu yang keluar dalam jumlah besar. Betapa senangnya Bandar Guris yang sudah memimpikan akan cepat kaya dalam waktu sekejap. Berbanding terbalik dengan Bandar Dadu yang harus kehilangan uang dalam jumlah banyak karena kekalahannya. Sial, ucap Bandar Dadu itu. Malam yang gelap gulita membayangi istana Majapahit. Mendung memang sedang sangat tebal, dengan angin bertiup deras. Angin yang bertiup sedemikian kencang itu mempermainkan rumpun bambu dan memunculkan paduan suara yang aneh. Gesekan yang terjadi antara batang bambu satu dengan yang lainnya menimbulkan suara berderit melengking, seolah jenis irama yang paling disukai para hantu. Angin yang demikian layak membuat cemas. Jika anak-anak ketakutan membayangkan kemunculan hantu yang didahului suara gemeresak macam itu, para orang tua justru cemas jika angin yang amat kuat itu akan merobohkan rumah mereka. Angin sangat deras itu pula yang telah menyebabkan pohon Brahmastana bergoyang amat dahsyat. Padahal Brahmastana itu bukan pohon sembarangan. Itulah pohon yang dikeramatkan yang terletak di tengah alun-alun. Angin itu menggoyangnya menyebabkan daun-daunnya yang tua berguguran. Namun rupanya tak hanya daun-daunnya yang tua yang luruh, daun yang masih muda pun ikut luruh. Angin yang sangat deras itu juga memberi sumbangsi terhadap betapa kusut sulur-sulurnya dalam saling membelit. Apa yang dicemaskan seorang prajurit yang memperhatikan pohon itu dari kejauhan menjadi kenyataan bersamaan dengan mulai turunnya hujan dari langit yang tumpah dengan mendadak, seolah langit sobek dibarengi petir yang muncrat menebar cahaya ke segala penjuru. Tampak pohon Brahmastana itu tidak mampu lagi menahan gempuran yang sedemikian dahsyat. Pohon itu meliu oleh dorongan angin yang amat kuat. Akar yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan diri telah sampai pada batas akhir kemampuannya. Jebol akar itu tercabut dari dalam tanah. Suara apa itu? Seorang prajurit meletup kaget. Brahmastana ambruk, dijawab prajurit di sebelahnya. Prajurit yang memang dengan sengaja memperhatikan pohon beringin itu. Prajurit pertama segera berbalik dan mengarahkan pandang matanya ke tengah alun-alun. Akan tetapi hanya ada gelap gulita di sana, apalagi hujan yang turun sedang amat derasnya. Namun ketika petir kembali meledak, memuncratkan cahaya benderang,
terlihat dengan sangat jelas pohon Brahmastana yang paling besar telah tumbang. Sementara itu, jika 4 pohon yang lain tidak bertahan sekuat tenaga, pasti akan ikut tumbang pula. Terlihat betapa pohon Brahmastana yang tersisa itu berusaha sekuat tenaga mempertahankan diri supaya jangan sampai ikut-ikutan tumbang mengekor pendahulunya. "Benar, Boh," ucap prajurit berpangkat rendah itu. Prajurit itu rupanya tangkas dalam berpikir. Ia langsung bertindak setelah melihat sesuatu. Ia berlari menerobos hujan yang turun amat deras. "Hei, kau mau kemana?" teriak prajurit yang pertama. "Melapor ke Balai Perwira," jawab prajurit itu. Namun di Balai Perwira, sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi para perwira yang terletak tidak jauh dari Balai Mangutur, tidak dilihatnya Mahapati Gajah Mada. Padahal sebelumnya, Sang Mahamantri Mukya masih berada di tempat itu. Akan tetapi prajurit rendahan itu masih bisa menyampaikan laporannya kepada Senopati Macan Liwung yang berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan turunnya hujan. "Izin melapor, Senopati," ucap prajurit itu tegas. Macan Liwung mengizinkan prajurit itu mendekat. "Ada apa?" tanya Macan Liwung. "Lapor, salah satu pohon Brahmastana di tengah alun-alun tumbang." Prajurit itu menyampaikan laporannya. Senopati Macan Liwung terkejut. "Apa kamu bilang?" tekan Macan Liwung. "Angin yang deras menumbangkan pohon Brahmastana. Tampaknya yang roboh adalah pohon yang paling besar," jawab prajurit itu. Senopati Macan Liwung menanggapi berita itu dengan sungguh-sungguh. Terlihat dari bagaimana ia tak peduli pada hujan yang sedang turun sangat deras. Dengan berlari-lari, Macan Liwung melintasi halaman tatak rambat. Prajurit itu mengikuti dari belakang. Berdebar-debar Macan Liwung saat melihat pohon Brahmastana yang dimaksud. Semula ia berpendapat, sekeras apapun angin bertiup, tak mungkin menumbangkan pohon itu karena cengkraman akar-akarnya yang begitu kuat ke bumi. Jika akar bagai otot yang mencengkram itu sampai kalah, pertanda kekuatan angin memang sangat deras. Hujan terus turun amat deras, tak sekedar hujan biasa karena bercampur dengan angin yang menderu. Keadaan yang demikian itu menyebabkan Raden Tetep yang sedang menyimak pembacaan mocopat yang dilantunkan Nyai Rukmigati, seorang emban yang telah tua, bergegas keluar dan membuka pintu. Beberapa prajurit yang bertugas jaga sigap memberi hormat. Raden Tetep yang setelah menjadi raja bergelar Sri Raja Sanegara itu melintas ke pendopo dan mendekat ke 2 buah kupala yang terletak di kiri dan kanan unda-undaan untuk naik ataupun turun ke halaman. Dengan berpegang pada kepala dari salah satu kupala itu, Raden Tetep menyapu halaman dengan pandangan matanya. Di antara prajurit yang bertugas mengawal pintu Wisma Raja, terdapat seorang prajurit yang bertugas untuk selalu melekat dan siap menerima perintah apapun yang akan diberikan raja. Prajurit itu menempatkan diri di belakang raja. "Bukankah hujan ini terlampau deras, Singgura?" tanya prajurit Hayam Wuruk. "Hamba tuanku," jawab prajurit bernama Singgura itu. "Deras dan berangin. Hujan yang demikian sudah bisa disebut sebagai badai, tuanku." Raden Tetep memandang keluar pendopo untuk mengukur seberapa kuat angin yang berhembus itu. Angin yang sedemikian deras sangat berpeluang meratakan dengan tanah rumah-rumah yang tidak kukuh. Raden Tetep bahkan merasa yakin hal yang demikian amat mungkin telah terjadi. Raden Tetep akan berbalik, namun bersamaan dengan petir yang meledak, tertangkap olehnya bayangan orang berlari. "Siapa itu?" tanya Raden Tetep. Singgura tidak bisa menjawab karena sama sekali tidak tahu. "Coba kau cari tahu, ada apa mereka berlari-lari melintasi hujan? Aku menunggu di sini." Raja memberikan perintah. Singgura tidak perlu menawar perintah itu. Meski hujan sedang turun dengan deras, Singgura tak perlu terlalu lama pergi. Ketika kembali, ia telah bersama dengan Senopati Macan Liwung. Macan Liwung segera menyembah dalam sikap tetap berdiri. "Hamba Senopati Macan Liwung, Prabu," ucap Macan Liwung sambil menahan dingin. Prabu Hayam Wuruk memperhatikan keadaan laki-laki tua di depannya dari ujung kepala sampai kaki. "Paman Macan Liwung berhujan-hujanan?" tanya Prabu Hayam Wuruk.
Macan Liwung kembali merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. "Hamba mohon izin untuk melapor. Pohon beringin paling besar di tengah alun-alun telah tumbang diterjang angin tuanku," kata Macan Liwung. Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara terkejut dipandanginya Senopati Macan Liwung dengan pandangan mata tajam penuh perhatian. "Brahmastana yang paling besar roboh?" tanya Sri Baginda Hayam Wuruk. Senopati Macan Liwung merapatkan kedua telapak tangannya sambil menunduk. "Jika Brahmastana saja roboh," kata Prabu Hayam Wuruk, "pastilah angin kali ini benar-benar angin yang sangat besar. Tak peduli hujan kali ini adalah hujan yang sangat deras. Kuperintahkan kepadamu untuk menyebar prajurit. Aku khawatir banyak rumah yang roboh dan banyak rakyatku yang memerlukan bantuan menghadapi keadaan macam ini. Kumpulkan semua keterangan apakah benar terjadi bencana sehubungan dengan badai yang terjadi kali ini atau tidak." Senopati Macan Liwung tidak perlu menanyakan ulang perintah yang telah jatuh itu. Sigap Senopati Macan Liwung memberikan penghormatannya dan melangkah mundur. Macan Liwung yang telah kembali ke Balai Perwira segera menyalurkan perintah yang baru diterimanya itu. Tak berapa lama kemudian, beberapa ekor kuda berderap membelah malam. Namun seberapa keras pun suara kuda itu sama sekali tidak mampu meredam riuhnya hujan yang makin menggila. Angin yang bertiup kencang menyebabkan pohon kelapa yang berada di sebelah kanan rumah Mahapati Gajah Mada meliuk keras, lalu ambruk. Pada siang hari, pohon kelapa yang berada di luar dinding istana sisi utara itu terlihat dengan jelas. Untung pohon kelapa ambruk itu tidak mengenai rumah Sang Mahamantri Mukya Empu Mada. Tak hanya Prabu Hayam Wuruk yang merasa cemas mendapati hujan yang sedemikian lebat dan berangin itu. Di wisma kediamannya, Ibu Suri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan suaminya tak kurang gelisahnya. Kedua adik Sang Prabu Hayam Wuruk, Dyah Rajasa Duhinten Dudewi dan Dyah Nataja Rajasa Duhite Teswari memandangi hujan dari balik jendela dengan amat gelisah. Meskipun masih belia, kedua sekar kedaton yang memiliki kecantikan tak alang kepalang dan sedemikian gemilang itu telah memiliki calon suami. Dyah Rajasa Duhinten Dudewi telah dipancangkan dengan Raden Larang. Sementara itu, Dyah Natraja Rajasa Duhiteswari juga telah dipancangkan dengan Brehpaguhan Singawardana. "Hujan deras sekali ayah," kata Dyah Natraja. Sri Kertawardana tidak menjawab, akan tetapi tangannya meraih Breh Panjang dan memeluknya, memberikan rasa aman. Melihat ayahnya memeluk adiknya, Breh Lasem mendekati ibunya. "Sedang terjadi hujan badai," kata Ibu Suri Sri Gitarja. Dengan penuh perhatian sekaligus rasa khawatir, Dyah Nataja mengalami malam yang gelap gulita dengan suara angin yang meliuk gemuruh. Duhita Tendu Dewi memandangi langit-langit istana. "Istana ini akan roboh?" tanya Dyah Nataja. "Kalau itu terjadi, apa yang akan kita lakukan, Ibunda?" Ibu Suri Sri Gitarja tidak segera menjawab pertanyaan itu. Mantan Prabu Putri yang menggelar pemerintahan bersama dengan adik kandungnya itu menyempatkan berpikir. "Yang bisa kita lakukan," ucap Sri Gitarja, "jika hal itu terjadi adalah kita harus segera berlari keluar. Tak peduli kita akan basah kuyup, itu lebih baik daripada kita tetap berada di dalam dan terkena istana yang roboh." Di sebelah Dyah Natraja, Duhiten Dudewi yang bertubuh sedikit lebih pendek dari adiknya ikut memandang langit-langit. Lidah api beberapa obor yang berusaha menerangi ruangan itu pontang-panting menguasai diri agar jangan sampai padam. Namun beberapa obor yang ditugasi menerangi tempat itu telah padam. "Istana ini bisa ambruk ayah?" tanya Duhiten Dudewi. Sri Kertawardana yang di masa muda dipanggil dengan nama Raden Cakradhara itu mengangguk. "Moga-moga tidak," jawabnya bijak. Namun Sri Kertawardana layak cemas ketika kabut basah menerjang masuk dan membuat wajahnya basah kuyup. Di bagian istana yang lain, Ibu Suri Dyah Wiyatraja Dewi Maharajasa dan Wijaya Rajasa Sang Prameswara Sang Apanji Wahniyun, pasangan suami istri yang usianya merambah tua itu juga tak kurang cemasnya.
Apalagi seorang prajurit dengan obor di tangan yang melintas terhitisan mewartakan tentang kandang kuda yang ambruk. Beruntung kuda-kuda itu tidak cedera. "Pernah kulihat hujan yang lebih deras kali ini?" tanya Wijasa Rajasa yang Prameswara yang dahulu amat dikenal dengan sebutan Raden Kudamerta. Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa menggeleng. "Baru kali ini aku melihat hujan yang derasnya seperti ini. Angin yang ikut menari membuatku panik." Wijaya Rajasa sang Prameswara, sang Apanji Wahningyun, membenarkan pendapat istrinya. Yang terjadi kali ini benar-benar hujan badai. Sedikit saja lebih besar, hujan disertai angin itu akan menjadi topan yang sanggup merobohkan apapun. "Anak-anak perlu dibangunkan?" tanya Dyahwiyat cemas. Di dalam biliknya, kedua anak Dyahwiyat tertidur amat lelap dan sama sekali tidak terganggu oleh hujan badai yang turun dengan deras itu. Dyah Madu Dewi dan Dyah Sri Sudewi mungkin sedang bermimpi sangat indah. Gemeretak badai hanya mereka rasakan sebagai ayunan yang makin menina bubukan mereka. Kakak beradik yang sama-sama cantik dan sedang mekar remaja itu sama sekali tak sadar bahaya barangkali sedang mengancam keselamatan mereka. Di depan bilik para ningrat muda yang sedang lelap itu, beberapa orang emban ikut gelisah mendengar suara angin yang sedemikian ribut. "Bocor!" desis salah satu seorang emban itu. "Waduh!" jawab emban yang lain. Suami istri Raden Kudamerta dan Dyahwiyat mendatangi mereka dan layak untuk merasa cemas. "Hujan menyebabkan genting ada yang bergeser dari tempatnya," kata Ibu Suri Dyahwiyat. "Angin bertiup makin kencang dan makin kencang. Angin yang sedemikian akan menjadi bahan baku yang berlimpah bagi terciptanya puting beliung. Beliat kecil saja pada udara jika bahan bakunya sedang berlimpah akan membuat pusaran angin itu membesar dan menggila. Jika beliung telah tercipta, ia akan menjelma menjadi ancaman bagi siapa saja." Rumah megah sebesar apapun dan pohon yang berakar sangat kuat sekalipun pasti porak-poranda. Pohon raksasa tidak hanya akan tumbang, namun benar-benar tercabut dari akarnya untuk kemudian terlempar entah kemana. Apalagi jika ada pihak yang dengan sengaja memancing kehadiran angin lesus itu. Di sebuah tempat di luar batas dinding kota raja yang oleh Gajah Mada dianggap sebagai tempat yang tersembunyi dan cukup aman untuk melakukan uji coba, sang Mahamantri Mukya Rakyat Gajah Mada yang didampingi Pasanggungan Gagak Bongol dan Gajah Sagara dengan diam mematung tidak melakukan apapun. Namun yang tampak itu bukanlah yang sebenarnya. Mahapati Gajah Mada merasa inilah kesempatan yang ia tunggu untuk menjajal kemampuan yang ia warisi dari mendiang Kyai Pawagal. Dalam sikap berdiri bagaikan patung itu, sejatinya Mahamantri Mukya Empu Mada sedang memusatkan perhatian. Ia memejamkan mata untuk bisa menerobos dan menguak pintu gerbang alam bawah sadar. Sebab di sanalah penggunaan ketajaman mata hati bisa dilakukan. Melalui alam bawah sadarnya, Mahapati Gajah Mada mencoba memengaruhi udara yang sedang bergerak. Dipilihnya udara itu bagaikan memilin selembar kain. Melalui pemusatan pikiran, ia lakukan pekerjaan aneh itu. Ternyata tidak terlampau sulit bagi Gajah Mada untuk bisa melakukan pekerjaan mustahil itu, mengingat kemampuan yang berasal dari mendiang Kyai Pawagal itu telah menyatu dengan tubuhnya. Nyaris dengan hanya mengangankannya, apa yang diangankannya itu akan muncul. Berdebar Pasanggungan Gagak Bongol dan Gajah Sagara manakala mendengar sesuatu yang tidak jelas sedang mendesis, seperti mencoba mencuri perhatian, dan riuhnya hujan dan angin yang menderu dirangsang untuk bergerak sedemikian rupa. Pada satu titik tepat di tempat yang menjadi pusat perhatian sang Mahamantri Mukya Empu Mada, angin yang bergerak berusaha tetap pada irama berputar. Angin berputar itu dengan sekuat tenaga berusaha melawan kekacauan udara akibat hujan dan angin yang terjadi. Gajah Mada merasa bagaikan sedang melakukan pekerjaan yang berat untuk memulai pekerjaan itu. Akan tetapi lambat laun usahanya membuahkan hasil. Angin yang memilin makin lama makin besar dan meliuk amat kencang, kemudian membumbung dan dengan segera menyamai ukuran pohon pisang. Angin memilin itu meliu-liu berusaha mencari pijakan.
Mahapati Gajah Mada masih tetap dalam sikapnya, namun sejatinya Gajah Mada sedang berusaha mengendalikan kekuatan angin lesus yang cenderung ingin menjadi diri sendiri itu melalui alam bawah sadarnya. Bergerak kemanapun, angin lesus yang telah membesar menjadi sebesar pohon kelapa itu masih bisa dikendalikan. Akan tetapi Gajah Mada kemudian juga merasa angin lesus itu ingin menjadi dirinya sendiri, ukurannya terus membesar. Tegang bagi tidak lagi berjantung, Pasangguhan Gagak Bongol mengikuti gerak angin itu melalui telinganya. Karena dalam lebatnya hujan, apalagi di gelap malam yang seperti itu, wujud angin berpilin itu tidak tampak kecuali saat petir sedang muncrat, memberi segenggam cahaya untuk menandainya. Di sebelah Gagak Bongol, Gajah Sagara merasakan detak jantungnya ikut berlari kencang. Gajah Sagara layak merasa tegang karena sangat menyadari kemampuan luar biasa yang sedang dijajal Mahapati Gajah Mada itu berasal dari mendiang kakek buyutnya. Untuk menolong Kyai Pawagal, sebenarnya Gajah Sagara mengikhlaskan diri untuk menjadi wadah baru bagi kekuatan tersebut. Namun Kyai Pawagal rupanya tidak ingin cucu buyutnya mengalami penderitaan seperti dirinya. Yang ia pilih untuk mewarisi kemampuan memutar angin itu justru Gajah Mada.